Sinopsis dari drama ini adalah perang Padri disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Peperangan terjadi selama 3 masa, yaitu fase pertama pada tahun 1821 sampai 1825 ditandai dengan perlawanan kaum Padri di daerah Minangkabau. Fase kedua antara 1825 sampai 1830, pertempuran mulai mereda karena Belanda melakukan perjanjian. Pada fase ketiga antara 1830 sampai 1837, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Kaum Padri yang mendapat dukungan dari kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Menyadari hal tersebut, Belanda mengalihkan bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Namun, siapa menyangka Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Imam Bonjol. Dengan demikian, pada fase ketiga Perang Padri, kaum Padri dan kaum adat bersatu dalam melawan Belanda. Sayangnya, kekuatan Minangkabau melemah, sehingga Belanda memenangkan peperangan ini. Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain dan tak bukan mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Lalu orang Belanda pun datang. Hei kalian, tunduklah kepada kami. Beri hormat. Jika tidak, rumahku dan sisinya akan menjadi milikku. Ya Tuhan, kami akan tunduk pada Tuhan. Kelly, bukan salah mereka. Baik, dance. Hei, aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Terima kasih Tuhan, kami pergi dulu. Ayo kita jalan ke sana, jangan sampai Tempat lain, saat Imam Bonjol dan Sunik sedang berjalan untuk melihat penduduk, mereka bertemu dengan kaum Iya, Datuk. Kamu memang hebat. Tuan lihat, mereka sedang bermain judi. Astagfirullahaladzim. Bisa permainan itu? Berhenti. Iya, habisi kami. Pembuat permainan itu salah. Selama permainan judi tidak benar. Sekarang berhenti. Hah, tidak. Pergi kalian tidak ke sini hanya untuk melarang kami. Baiklah, jika itu mau kalian, ayo pergi Tuan. James sedang berjalan-jalan, lalu bertemu dengan Sunik dan Darmi. Halo, Om Padri. Saya singgah di sini hanya untuk membeli sesuatu tentang Om Padri. Ada apa dengan kebanyakan penentuan apa kalian tidak berpikir kalau kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka hanya pacaran saja. Kalau kita sebenarnya akan buruk pada semua orang. Jika tidak percaya, kita ulang sama. Sudah, lihat dulu. Di sisi lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Saat itulah, kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci, hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Banyak bicara kamu ini. Kalau takut kita orang Arab. Aku tidak takut, tapi kita bisa belajar sama yang baik-baik kan. Banyak bicara kau ini. Nah.
Perang pun terjadi antara kaum Padri dengan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Saya ingin Belanda membantu Opang untuk membawa obat. Untuk apa dia kita bisa membuat perjanjian. Biar kita bisa berbagi dua langsung dengan kapal. Datuk yang sombong ini so stupid. Besok kita membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, itu. Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Keesokan harinya. Datuk, mengapa kau membawa orang banyak kemari? Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Bukannya kalian ingin bersatu. Saya tidak usah berkata-kata, Tuan Jan. Saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian itu, yang dinamakan Perjanjian Masang. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Tetapi siapa menyangka, Belanda mengingkari perjanjian tersebut. Dengan dibuatnya benteng Fort Van der Capellen di Batu Sangkar dan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa bekerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu dengan Imam Bonjol. Saya menyesal kamu dicap dan jadi cak kiri. Kamu saya mengambil bawa karena saya memaksa mereka untuk bekerja keras. Menyesal. Mereka luar biasa. Kita mau mudah mengharapkan kita dari awal, kan? Saya percaya, saya bertanya dan maafkan saya telah percaya kepada mereka. Ini hanya bisa mengusir mereka. Tapi bagaimana caranya? Baik, mereka. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan untuk menghadapi kedua golongan tersebut. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bra meminta bantuan dari pihak Belanda yang berada di pulau. Sesampainya Bram di Pulau Jawa. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864.
dimakamkan di Minahasa, Pulau Sumatera Barat, dan Minangkabau menjadi milik Belanda. Tamat.